malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilla Brusmiring, NIM 1801-1697, tingkat 4C Teologia, mata kuliah Media dan Teknologi Pengajaran, yang diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Setia Ulina Brutarigan. Di sini saya akan memaparkan bagaimana dan apa sebenarnya itu media di tengah gereja. Sebelum kita memasuki apa itu media di tengah gereja, kita berawal dulu kepada pengertian dari teknologi. Teknologi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang berarti berhubungan dengan berbagai kecakapan, baik di lapangan seni maupun di lapangan pekerjaan tangan. Berdasarkan perkembangan zaman, arti teknologi mengarah kepada kegiatan manusia dalam perbuatan, perkakas, atau alat-alat yang dijadikan untuk memecahkan rintangan jasmani manusia dalam usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan lebih mudah. Teknologi dapat didefinisikan ilmu yang diterapkan untuk mencari, menggali, mengelola, dan menganggih kekayaan alam bagi keperluan dan kesejahteraan manusia. Teknologi itu berakar dalam ilmu murni, yaitu bertumbuh. Teknologi itu juga dapat dikatakan sebagai ilmu terapan, tetapi rasanya lebih baik untuk melihat sebagai ilmu yang diterapkan secara hati-hati dan perlahan, dengan pertimbangan membantu manusia memecahkan masalah yang dihadapinya dalam ia berinteraksi dengan lingkungannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui teknologi di dalam gereja. Teknologi adalah suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cakap demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era 4.0 ini. Perkembangan umat Kristen semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan manusia seutuhnya. Untuk tujuan itu, pemerintah telah mencurahkan perhatian pada pembangunan spiritual, termasuk pembinaan hidup beragama. Kini gereja tidak dapat membatasi mobilitas dengan gerak umat, melainkan harus bisa memberikan layanan kepada mereka sehingga mereka selalu merasakan sapaan Allah. Gereja harus peka dan cerdas serta kreatif untuk memanfaatkan teknologi. Sementara gereja dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, gereja membutuhkan sarana untuk menjadi solusi sekaligus jawaban. Salah satu sarana yang dapat dilirik untuk menjadi solusi adalah pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Tidak sedikit umat yang telah memiliki dan familiar dengan teknologi, apalagi di zaman sekarang ini. Banyak orang yang telah mengetahui apa itu teknologi, yaitu sering digunakan di kehidupannya sehari-hari. Mereka bahkan telah hampir di setiap kegiatan mempergunakan teknologi dan menciptakan suatu kreasi yang baru dengan teknologi. Meskipun teknologi informasi masih belum bisa digunakan seluruh orang dalam memiliki perangkatnya, akan tetapi pada saat ini perangkat teknologi informasi itu jadi lebih mudah dan harganya lebih dapat dijangkau oleh seluruh umat. Untuk itu maka dibutuhkanlah teknologi di kehidupan untuk mencapai suatu kebutuhan. Selain teknologi, kita juga harus mengerti apa itu dulu media. Secara etimologi, media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran adalah sebagai alat bantu, alat penyalur pesan, alat bantu pembuat sistem pembelajaran, atau sebagai wakil guru dalam menyampaikan informasi agar lebih teliti, jelas, dan menarik sehingga mencapai suatu tujuan.
Media adalah suatu yang meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam hal ini, media bukan hanya alat perantara atau dapat kita ketahui seperti TV, radio, slide, ataupun cetakan, tetapi juga meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau berupa suatu kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata, simulasi, dan lain sebagainya yang dikondisikan adalah media. Dengan demikian, media adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran serta pengajaran dalam suatu kehidupan. Selain itu, kita juga masuk terhadap prinsip pemilihan media. Media tidak hanya dapat dipilih secara cuma-cuma ataupun tidak ada jelasannya. Ada beberapa hal yang dapat kami tawarkan prinsip pemilihan media. Yang pertama itu harus diketahui dengan jelas, dipilih untuk apa tujuannya. Dan yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau sekedar sebagai selingan atau hiburan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang ketiga itu, tidak ada satupun media yang dipakai untuk mencapai semua tujuan. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar harus dipilih secara tepat dan teliti dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran. Mengingat media merupakan hal yang integral dalam proses belajar mengajar. Dan yang kelima, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri dan masing-masing media. Dan yang keenam, pemilihan media hendaknya disesuai dengan kondisi fisik lingkungan. Dan di saat ini dapat kita ketahui atau secara tidak langsung kita mengetahui masih ada gereja yang belum mengetahui dan menguasai penggunaan media komunikasi dengan baik, sehingga tidak dimanfaatkan itu media. Masih ada gereja yang menganggap bahwa penggunaan media komunikasi tersebut kurang perlu dalam gereja sehingga tidak dimanfaatkan. Di era modern saat ini, media mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dapat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, baik itu anak kecil, tanggung, remaja, hingga dewasa. Dalam analisa saya, kita sekarang ini diperhadapkan dengan new media yang dapat kita ketahui secara langsung, yaitu seperti radio streaming, live streaming, gereja internet, dan Facebook serta Instagram. Gereja mampu melayani jemaat dengan tidak terbatas jarak dan waktu. Banyak jemaat merasa diberkati sehingga mereka memiliki kerinduan untuk terus-menerus menggunakan new media gereja, baik itu radio, live streaming, gereja internet, Facebook maupun Instagram. Bahkan dampaknya sampai menyebar kepada rekan, keluarga, kerabat, dan sahabat jemaat yang ada di seluruh dunia. Dalam media juga masih banyak lagi yang dapat kita gunakan, yaitu melalui aplikasi-aplikasi yang bentuknya strategi dalam mengkomunikasikan pesan Injil di konteks masa kini. Beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh gereja guna meningkatkan pelayanan media antara lain yaitu khotbah live streaming, rekaman video khotbah, video kesaksian, dan juga melalui update status melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di samping itu juga, gereja juga sudah mengupayakan dalam metode pengajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti media visual,
audio, dan audiovisual. Hal ini menolong umat untuk semakin mudah memahami pengajaran atau kegiatan yang sedang berlangsung. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.